Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di kelas daring mata pelajaran PPKN kelas 10 MIA 1 SMA Plus Taruna Bangsa Padang Lawas. Anak-anak yang Bapak sayangi, sekarang kita mode kelas daring. Ya, Bapak harap anak-anak sekalian tetap semangat dimanapun berada, selalu jaga protokol kesehatan, ikuti aturan pemerintah. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu agar kita bisa kembali ke sekolah melakukan tatap muka seperti biasanya. Kita akan memulai pelajaran dengan materi nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara pada kelas 10, yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Bagian yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Dari sini pasti akan muncul pertanyaan, kekuasaan itu apa sih? Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Pasti ada yang bertanya, apa saja kekuasaan negara itu? Mari kita lihat teori dari John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undangan. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan dengan luar negeri menurut John Locke. Kemudian pendapat John Locke tersebut disempurnakan oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, sama seperti John Locke. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut. Kemudian kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, pendapat dari Montesquieu tadi ini merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori ini kemudian yang disebut sebagai teori trias politika. Selanjutnya, pada bagian kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Bagaimana sih konsep trias politika di Indonesia itu? Mari kita jawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah lembaga eksekutif. Di dalamnya ada presiden dan wakil presiden, dan lembaga kementerian dan non-kementerian. Yang kedua, lembaga legislatif. Di dalamnya ada DPR dan MPR. Dan yang ketiga adalah lembaga yudikatif. Di dalamnya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lalu, apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Menurut Kusnardi dan Ibrahim, menurut mereka istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda. Menurut mereka, pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dengan beberapa bagian dalam berbagai organ dan fungsinya. Artinya, lembaga eksekutif, legislatif merupakan lembaga yang terpisah, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Sedangkan pembagian kekuasaan adalah membagi kekuasaan negara dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Yang artinya di antara bagian-bagian ini dimungkinkan adanya koordinasi dan kerjasama, adanya sebuah sistem saling membutuhkan, melengkapi, dan mengawasi jalannya sebuah pemerintahan di dalam suatu negara.
Kemudian, bagaimana dengan sistem kekuasaan di negara Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di negara Indonesia diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang masing-masing di dalamnya terdapat 3 jenis, yaitu kekuasaan inti, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.